Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in syarifin wa nabi wa sallallahu وإلى رب العالمين وأكيد المجيئا وكرم المشهدين سبحانه وإلى رب العالمين وإلى رب جميع الذكور والمشركين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والسائرات شمسيات الله warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah, tanpa ridho Allah kita tidak mungkin bisa berkumpul di majelis ilmu ini, sehingga mari terus kita bersyukur kepada Allah. Dengan ridhonya Allah kita dapat terus menerima cahaya-cahaya ilmu yang semoga apa yang sedikit yang kita pelajari dapat bermanfaat, menjadikan hidup kita semakin terang benar, menjadikan hidup kita semakin damai di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semuanya mampu menjadi umat Rasulullah yang mana dengan mengikuti jejak Rasulullah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini tema kita masih melanjutkan dari tema yang sebelumnya, yaitu hakikat Isra dan Mi'raj. Pada kesempatan minggu yang lalu, apa yang sudah disampaikan merupakan langkah awal agar kita bisa memahami apa hakikat dari Isra wal Mi'raj, agar Isra dan Mi'raj ini tidak hanya menjadi cerita, tidak hanya menjadi dongeng, tidak hanya menjadi sejarah, karena yang namanya cerita dongeng itu sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin setiap tahun kita mendengarkan ceritanya Isra Mi'raj. Tiap tahun kita mengadakan pengajian
pengajian kita dengarkan ceritanya gitu, nggak ada perubahan, nggak ada bedanya, sehingga jangan sampai Isra Mi'raj itu kita pahami hanya menjadi cerita saja. Justru di balik Isra Mi'raj itu ada suatu perintah, ada suatu anjuran agar kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Yaitu Isra dan Mi'raj itu sendiri. Rasulullah mengatakan agar kita sebagai umatnya terus mengikuti jejak-jejak Nabi, karena Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum, katakanlah jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini maksudnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa-dosamu. Segede apapun dosa panjenengan, manakala hati kita sudah jatuh di dalam kecintaan kepada Allah, maka dosa yang segede gunung Uhud itu kadeletik di Allah, kadeletik. Jadi jangan pernah kita berputus asa, meskipun onggal kowe melakukan dosa dari ya, mesti resiko di kotoran dari itu. 5 pagi dibersihin, sore kotor lagi, boro-boro sore sejam berikut kotor lagi. Jangan pernah lelah, karena dosa sebesar gunung Uhud pun, jika hati panjenengan sudah jatuh iman di ma'rifat kepada Allah, maka dosa itu kelihatan kecil dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita kurang sadayana, ayo itu langkah awal kami untuk kita bisa meneladani Isra Mi'rajnya Rasulullah. Langkah pertama yaitu Kanjeng Nabi dibelah dadanya, dicuci hatinya dengan air zam-zam agar bisa Isra Mi'raj. Artinya engkau selamanya tidak akan bisa mengalami Isra Mi'raj manakala hati kita tidak dicucikan, tidak dibersihkan dengan ma'ul hayat yang wujudnya adalah ilmu. Maka penting ilmu itu laksana kita itu tiap hari sapu-sapu, kotor disapu dari kotor, sapu dari itu. Jadi lamun ibu-ibu berhenti menuntut ilmu itu ibarat timah tara dibersihin, karena dengan ilmu hati itu bisa bersih. Karena apa? Semua amal itu membutuhkan ilmu. Nah gitu deh. Jenengan istighfar aja butuh ilmu. Jenengan istighfar
sejuta kali kalau tidak dimilmoni, istighfarnya itu tidak akan menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan sholat pun kalau nggak dimilmoni, nggak akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jenengan puasa kalau nggak dimilmoni pun juga tidak menjadikan hawa nafsu kita terbelenggu. Maka penting sekali yang namanya thalabul ilmi. Bahkan ada yang mengisyaratkan duduknya seseorang di majelis ilmu itu jauh lebih baik dari orang yang ibadah ribuan tanpa ilmu. Orang yang ibadah ribuan kali tanpa ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang duduk di majelis. Karena apa? Karena ilmu itu menjadikan awal untuk pembersihan hati kita. Ketika ibu-ibu sudah mulai menerima apa itu ma'ul hayat, yaitu dinul haq, ilmu yang mengajarkan toto lahir, toto batin, tatanya hati agar selalu bisa ketemu Allah, itu namanya dinul haq. Kalau ilmu syariat itu ngajari bagaimana laku dohir, bagaimana gerakan sholat, gerakan wudu, ya, bagaimana cara berpuasa, cara berbuka, cara makan, cara minum, cara sholat tahajud dan sebagainya, itu syariat. Ketika laku syariat itu butuh yang namanya ilmu hakikat, yaitu ilmu yang mengajarkan hati kita betul-betul selalu menghadap rohaniat kita kepada Allah. Maka jangan heran manakala di dalam proses ilmu ini yang namanya dicuci itu pasti yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Lah gitu nih Bu. Yang tadinya kotor menjadi bersih. Kotor dari apa? Kotor dari adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Kekotoran hati kita itu ada Tuhan anak, Tuhan istri, Tuhan harta, tahta, wanita, jabatan, pangkat, kehormatan. Itu kekotoran hati. Ilmu ibadah itu pun juga bisa menjadi kekotoran hati manakala kita tidak bisa menempatkannya. Kekotoran hati itu akan dibersihkan oleh Allah dengan ilmu, melalui pancaran-pancaran ilmu, sehingga yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah semata. Meskipun jasmania kita sugih, meskipun jasmania kita sehat, meskipun kita ini menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang memiliki jabatan, pangkat, bahkan seperti Nabi Sulaiman, kekayaannya luar biasa, tidak menjadikan hati kita terkotori oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungi, ketika hati kita masih kotor, pasti yang keluar adalah kotor. Benar-benar. Orang yang hatinya kotor karena ibadahnya, pasti memunculkannya adalah membanggakan amal ibadah. Itu tondok nek atine kekotoran oleh ibadahnya.
Bukan ibadahnya yang salah, bukan. Ibadahnya sudah betul. Tetapi yang menjadikan hatinya kotor itu adalah adanya pengakuan di dalam hatinya bahwa dia yang melakukan ibadah. Jadi orang yang kekotoran ibadah itu cirinya itu membanggakan. Meskipun nggak disampaikan, dalam hatinya bangga. Aku sudah haji, sudah umroh, katakanlah. Aku sudah bisa macam-macam dibandingkan dengan yang lain. Ini lembut gak, Bu? Lembut ya? Kesombongan yang lembut. Ya. Hati-hati, Bu. Tidak mudah bagi kita untuk tidak sombong, itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah, Ibu ya. Tidak mudah itu artinya sulit untuk menjadi orang yang tidak sombong. Karena apa? Sombong itu seringnya kita nggak sadar. Ya. Maka cara membersihkannya bagaimana? Jangan engkau akui ibadahmu itu engkau yang melakukan, tetapi rasakan bahwa setiap ibadah apapun itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kotor karena ilmu, Mas, kok bisa ilmu kok malah ngotori? Iya, karena orang yang kotor karena ilmu cirinya merasa paling benar. Nah itu nih, Bu, merasa paling berilmu, merasa alim, merasa pokoknya paling benar, nggak mau tersaingi, kelompoknya yang paling benar, kelompoknya orang lain yang paling salah. Ini kalau masih ada seorang mursyid atau ustadz yang dia masih ada ciri-ciri seperti ini, itu tanda hatinya masih terkotori oleh ilmu. Yang seharusnya dengan ilmu atau maul hayat tadi membersihkan, ternyata air yang digunakan bukan air yang jernih, malah air comberan. Ibu-ibu nyesel dengan baju kotor dengan air comberan malah bersih, malah kotor, malah semakin kotor. Karena ilmunya itu bukan ilmu yang senantiasa hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang hatinya terkotori oleh harta benda, itu cirinya adalah mengakui bahwa harta itu miliknya. Itu tanda hatinya masih terkotori oleh harta benda. Belum bisa menyadari bahwa harta benda itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cara memperolehnya itu pun yang menggerakkan itu Allah. Yang memanenkan itu ya Gusti Allah. Yang mensukseskan itu ya Gusti Allah. Jangan ada pengakuan yang bisa sukses, yang bisa panen hebat itu diri kita, bukan. Kita inilah haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Orang-orang yang hatinya masih kotor dengan harta, itu cirinya adalah suka pamer, ria, sombong, sum'ah, membanggakan hartanya, kikir, pelit, medit, bakhil. Itu tanda
di dalam hatinya masih penuh dengan kekotoran yang namanya harta. Orang yang demikian membersihkannya itu seharusnya dengan cara zakat, infak, sedekah, ditambah lagi hatinya harus sadar bahwa harta itu sejatinya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kalau kita ceritakan Tuhan ya, Tuhan di dalam hati kita itu banyak sekali yang mengotori hati kita. Ada Tuhan wujud istri, yang mengapunten. Ada Tuhan wujud anak, ada Tuhan wujud ayam, ada Tuhan wujud duit, ada Tuhan wujud kehormatan, ada Tuhan wujud kemampuan, kehebatan. Itu semua menjadikan ruhaniyah kita itu semakin letak. Semakin letak itu artinya semakin kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungi, coba angan-angan entah kira-kira ruh kurang teh eta geus resik bercahaya apa masih letek ya. Coba renungi, kira-kira mungkin kalau badan kita cantik, ganteng, bersih ya, ini jasmani yang menipu. Diri kita itu bukan tangan ini, bukan badan ini, bukan. Ini itu hanya wadah sementara. Makanya yang tadinya kecil, ngorak, kolot, ya sementara. Nah gitu nih Bu. Jadi diri kita yang sebenarnya itu bukan yang kita ngaca. Ibu-ibu sering ngaca ya? Mengerek kondangan dan dirimu itu bukan yang itu, bukan. Itu hanya wadah titipan Allah sementara. Itu tuh hanya lempung. Nyawa lempung Bu. Tanah liat. Tanah liat yang dari tanah suatu saat nanti kembali ke tanah. Renungilah diri kita yang sesungguhnya itu ruh. Maka yang wajib kembali kepada Allah adalah rohani, dan yang akan mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia itu ya rohani dan di dalam rohaniah ketika masih hati kita ya, jagate hati itu masih terkotori oleh cinta-cinta selain Allah, maka dipastikan rohaniah kita ini gelap, rohaniah kita ini letak, rohaniah kita masih dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara jasmaninya, mohon maaf, sholat rajin, ngajine katang ping 1000, hajine ping 20, tetapi kalau rohaniahnya belum terbebas dari Tuhan selain Allah tadi, mohon maaf, jangan mengharapkan mati yang husnul khotimah. Maka harus seimbang dua-duanya Bu.
Ya laku jasmania syariatnya ya dilakoni. Nggih. Dilakoni. Arab sholat 5 waktu ya dilakoni. Puasa besok ya dilakoni. Ngaji minimal 1 ayat ya jangan ditinggalkan. Sambil duduk ya, kok megang HP baca ayat 5 ayat ya nggak apa-apa. Zaman sekarang itu semakin modern ya. Tidak usah merepotkan diri baca ayat surat itu ngambil mushaf. Kalau memang jenengan punya HP dan sambil ya baca 5 ayat dan artinya itu sudah sah. Sekarang zaman semakin modern. Jangan fanatik Al-Quran itu wujudnya yang kertas itu enggak. HP pun juga sama, itu juga ada ayat Al-Quran. Maka bagi kita yang sudah paham di sini berarti jangan hanya ini tak garis berat besar ibu, jangan hanya kita sibuk mengejar laku dohir, laku syariat, tetapi lupa bagaimana menata laku ruhaniah kita kepada Allah. Karena laku ruhaniah ini ada ilmunya, yaitu ilmu hakikat ma'rifat. Kalau nggak gitu, ibarat gelasnya bersih, isinya air combe. Paham saya? Paham ya? Gelasnya bagus, laku syariatnya bagus, zahirnya bagus, bersih, ya, pembentil adus, 5 waktu wudhu. Tetapi isi hatinya, isi rohanianya itu air combe. Kira-kira yang keluar itu bakal air jernih, menjernihkan, menunjukkan apa air yang bau dan tidak mengenakan. Kalau isinya air combe, kira-kira apa yang keluar itu? Bau. Yang bau. Jadi ngetesnya gampang. Kalau panjenengan kita semua masih yang keluar dari mulut maupun unek-unek itu kok masih ada wujud air comberan, ada wujud yang bau, bah itu menghina orang, menjelekkan orang, memfitnah, ya, menghibah, menilai orang jelek. Oh kita tuh nilai orang itu nggak boleh, karena itu ranahnya Gusti Allah. Oh kita itu sesama pelaku ujian kok nilai sesama pelaku ujian. Kita itu bukan pengawas, bukan guru. Kalau masih muncul hal-hal yang negatif, berarti hati kita masih isinya air combe. Nauzubillah min. Lamun wis tahu itu, Mas, kumaha cara membersihkannya? Hiji ilmu, kedua amal, nukati istiqomah. Ilmu tentang rohaniah agar suci, yaitu engkau harus terus ngaji, mencari referensi, nggak cuma di pengajian Selasa sore ini enggak. Ilmunya Allah itu digerojokkan, tidak hanya melalui Selasa sore ini enggak. Bisa melalui TV, bisa melalui YouTube, ya, bisa melalui ustadz yang lain. Yang penting ilmu itu mengajarkan hati kita hanya bertuhan Gusti
Allah. Paham saya nggih? Kok masih ada yang mengajak hati jenengan ke harta, ke penglarisan, usahanya lancar, selamat, laris, barokah. Itu berarti masih kecampuran. Nek jenengan masih dilaku di makom syariat nggak masalah. Tapi kalau jenengan sudah mendeklarasikan diri, dadanya dibuka dan hayang hatekna dibersihkan ku Allah, ya berarti hal seperti itu kudu tinggalkan. Terus kemudian kalau sudah hati bersih, diamalkan eta nukan aran al-zikru bisyiril asor, itu kuncinya. Zikir sirul asor yang sudah kami sampaikan, zikir yang selalu menghadap Allah, melihat Allah di dalam apapun, itu jangan engkau lepas satu detik pun. Bah, ada motor lewat, nanti kudu ngomong Gusti Allah, bukan motor lagi. Bah, ayam yang lewat, hati kudu ngomong Gusti Allah. Bah, ono apa minggu kemarin habis ngepel ada ayam yang batik, itu pun ya Gusti Allah. Jenengan gak nemui Allahnya, tak jamin hatimu pasti letek, kotor dengan apa? Emosi. Karena apa? Menuduh bahwa ayam itulah yang membatik, padahal ya Gusti Allah. Pokoknya orangnya sama sembuh. Kita kuluk arahnya kita ya. Meong ya kucing, ya meong, ya pitik, ya gajah, wis apa wae. Anggepen hatimu kudu ngomong Gusti Allah. Bapake datang kelihatannya marah, sebel, merengut. Ya, hatimu kudu ngomong Gusti Allah lagi merengut apa? Ini harus diomongke ya. Nah, jenengan ngomong ke bapake itu malah bingung. Ya, malah dituduh sesat. Ini itu adalah zikir yang melatih diri kita hanya menyatakan segala sesuatu itu esa, hanya Gusti Allah. Bapaknya minta bikin kopi, ngomong Gusti Allah lagi pengen kopi. Tetapi pun tentu Gusti Allah itu ora butuh kopi. Meskipun itu ya Allah yang pengen kopi, tetapi Allah itu enggak butuh kopi. Itu hanya cerita-cerita skenario bahwa Allah itulah yang berkuasa. Allah itu enggak butuh apapun. Ya mosok sih Allah butuh kopi, kan enggak ya? Maksudnya hati itu kudu ngomong, sing gerakkan bapak ngomong jaluk kopi itu ya Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah ora butuh kopi. Aja salah kaprah ini. Kata Mas Niki, kalau bapaknya minta dibikin kopi, kita jangan marah, jangan menolak. Karena itu yang meminta kopi adalah Gusti Allah. Berarti Gusti Allah butuh kopi? Enggak. Maksudnya betul. Allah itu maha suci dari segala apapun. Ya orang butuh makan, orang butuh minum. Allah itu enggak ada kekotoran, suci. Tidak seperti manusia jenuh kaya. Rewel. Bu itu
Kembali, ilmu sudah engkau terima dan itu proses pembersihan hati jenengan itu sudah berlangsung. Maka amalkan dengan istiqomah az-zikru bisiril asrar. Nek amal syariat monggo terserah. Ya, wajib 5 waktu tetap dilaksanakan. Puasa Ramadan dilaksanakan, zakatnya dilaksanakan, hajinya bagi yang mampu dilaksanakan. Ya, itu tetap wajib. Tetapi yang paling kami tekankan adalah zikir sadar menyadari, tidak hanya pas sholat, puasa, zakat dan haji saja, hatimu kudu madhep Allah pada saat apapun engkau beraktivitas. Itu baru dikatakan dirimu itu beribadah. Baru dikatakan diri kita itu mengabdi. Kalau mengabdi itu nggak usah minta pamrih. Allah itu hitungan sama jenengan Bu. Menungso sak sedotan oksigen bayar, ono? Hitungan nggak bisa apa? Hitung-hitungan nggak bisa apa? Nanti kalau pas di akhirat, nek kamu memberi oksigen sekian, makan dari bumi sekian, dihitung nggak bisa apa? Enggak ya? Semuanya gratis ya. Lah kok ibadah masih jaluk apa? Minta pamrih. Ya. Kira-kira pantas enggak? Ini rada seru saya. Nek ibadah. Nih, renungi Bu. Ini penting. Ketika Allah memberikan semuanya gratis pada jenengan, ya, oksigen dikasih gratis, nek ning rumah sakit itu regane wis larang. Semalam bisa habis sejuta. Makan jenengan disuapin sama Gusti Allah, minum diminumi, semua disediakan sama Allah. Panen melimpah, uang ada, sehat disehatkan sama Allah. Ya. Kok ya, ibadah jenengan itu masih minta pamrih sama Allah, minta ejol, minta bayaran, pantas enggak? Pantas enggak? Itu tanda kurang bersyukur. Ibadah kita, sholat kita, tahajud mempeng, pengen usahanya laris, orang pantas. Allah itu sudah segitu baiknya pada kita. Ya. Nek zaman jenengan masih di makom syariat nggak apa-apa. Ya. Tetapi nek engkau sudah sadar ke sini, berarti tahajud jenengan sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah beri, bukan malah sebagai sarana nuntut kepada Gusti. Ya. Sholawatan jenengan, ngajine jenengan, sedekah. Kok jenengan sedekah masih ada pengarep-ngarep? Masih ada pengharapan di dalam hati, sedekah sekian pasti nanti sama Allah diganti sekian. Itu tondo hatimu masih memiliki kekotoran. Nek jenengan sedekah wis lillahi ta'ala. Wong sing sedekah itu bukan jenengan. Tetapi sing sedekah kan Gusti Allah. Nek jenengan sadar sing sedekah itu sing sedekah kan Gusti Allah, kok jenengan malah minta ganti itu, kira-kira pantas enggak? Tidak pantas. Mas, kalau memang ibadah itu enggak boleh ada pamrih,
Lantas bagaimana kalau kita meminta urusan dunia? Penting, wajib. Nek jenengan pengen sugih, pengen anaknya soleh, minta sama Allah. Udhuni wajib laku. Tetapi jangan dipakai ibadahmu tuh embel-embel donake Gusti Allah. Ndonga bar salat ndonga, lagi lungguh ndonga, lagi tiduran ndonga. Ya. Sambil jalan ndonga. Minta sama Allah. Pasti akan dikabulkan. Tapi manakala ibadah kita itu engkau gadaikan kepada Allah untuk minta pahala atau bagian di dunia, itu nanti di akhirat menjadi rugi. Ya. Buktikan omongan saya, jika amalan-amalan apapun masih ada niat selain Allah, maka itu akan minta tumbal. Tumbalnya apa? Bisa sakit, bisa musibah, atau apa. Karena apa? Karena itu cara Allah untuk menyadarkan kita bahwa amalan apapun itu ya hanya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah. Mas, berat ya Mas. Biasanya saya itu nek sholawatan tuh ya pengen sing rezeki lancar. Tadi Bu tak kasih solusi. Nek jangan pengen rezeki lancar ya berdoa. Terus usahanya ya sing mempeng. Nek sing sawah ya pelajari ilmu bersawah. Sehingga sawahnya itu tidak kena hama, pelajari obat apa yang ampuh biar tidak kena hama. Lagi tuh ya. Dan lain sebagainya. Jangan engkau kotori ibadah jenengan hanya untuk kepentingan dunia. Ya, itulah pesugihan putih itu. Pesugihan ilmu putih itu. Mas, nyatanya saya kalau sholawatan sekian, saya minta kaya dikasih sama dia, benar. Allah akan membuka gerojokan rezeki, betul. Usaha saya semakin maju dengan berkah sholawat, ya betul. Karena apa? Itu namanya istidraj, pengluru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu ayo kita itu bersihkan hati kita. Ya. Amal ibadah apapun, tolong jangan ada niat kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi ilmu, amal, istiqomah. Ilmu dinul haq mesti dipercayai, diamalkan sirul asrornya. Tadi nggak mau kena naon wae bapak menurut Allah. Ayam lewat batik Allah. Semua engkau sholat ya Allah, engkau puasa ya Allah, engkau haji ya Allah, engkau tahajud ya Allah. Tidak ada sesuatu selain Gusti Allah. Kita sehat ya Allah, kita sakit ya Gusti Allah. Wes gitu. Kita kaya sing sugih Allah, kita miskin itu pun juga atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang Allah miskin. Jadi semua itu semua datangnya dari Allah SWT. Kemudian istiqomah. Istiqomah kan terus adzikru bisil asrar itu jangan kau lepas satu detik pun.
Nek kalau pas kebetul, hatimu langsung kekotoran dari yang tadi nanti bersih, nges dijemur, nges setrika, nges di gantung, jadi kotor deh, dijaga istiqomah. Maka kalau sudah itu engkau pegang, itu menjadi bekal jenengan baru bisa Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang masuk ke Isra. Tadi kan baru awalnya bekalnya ya. Namanya mau perjalanan kan butuh bekal. Bekalnya apa tadi? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tidul haq, amalnya yaitu adzikru bisyiril asrar, istiqomahnya diamalkan selama setiap saat tanpa putus, menyatakan bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun begitu berarti setiap aktivitas apapun, dari rumah ke sawah, dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar, dari rumah ke leweng, dari rumah ke batu, dari rumah ke Ajak, ke Kaambat, ke balai desa, itu menjadi isroknya panjenengan. Karena apa? Dibekali dengan al-zikrul bisiril asrar. Sadar semua itu hanya dilempangkan Gusti Allah. Beda atau beda jenengan ke sawah, satu menyatakan bahwa itu dilempangkan Allah, dan yang orang satu lagi ke sawahnya itu karena merasa badannya gagah, kuat, mampu. Beda atau beda? Beda. Tak ulangi. Setiap perjalanan apapun, dari rumah ke sawah, rumah ke masjid, rumah ke desa, rumah ke pasar, itu ada dua. Yang satu masuk sebagai isra, yang satu masuk sebagai yang satu sebagai isra, yang satu tidak sebagai isra, alias sebagai istidrak dari Allah. Yang satu pergi ke panen, pergi ke pasar, pergi ke masjid itu dengan membawa zikir sirul asrar. Sadar niatku ke masjid sing nanamkan Gusti Allah. Aku bisa nang masjid mergo dilempangkan Gusti Allah. Aku bisa nang sawah dan pasar karena dijalankan Isra, subhanalladzi asra, karena diperjalankan oleh Gusti Allah. Ini termasuk masuk ke dalam Isra. Artinya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang satu lagi podo-podo ke masjid, ya, sama-sama ke masjid, sama-sama ke pasar, sama-sama ke sawah, sama-sama ke bebantu, ke ajak, tetapi dia tidak membawa al-zikru bisiril asrar, zikir sadar. Yang ada dalam dirinya ain, bisa ke masjid, ain bisa ke pasar, ain bisa ke ain pang gagahna, pang hebatna, pang alimna, pang solehna, pang sugihna, segala harus Gusti Allah itu nomor sekian, orang lihat. Meskipun dia ke masjid untuk sholat, tetapi tidak membawa zikir sirul asrar dari rumah, itu tidak tergolong oleh Allah laku isra. Berarti itu bukan ridho
tetapi itu istidroj. Itu adalah istidroj atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dua tadi beda nggak? Beda nggak, Bu? Beda nggak dua tadi? Yang satu pakai sirul asrar, yang satu tidak memakai sirul asrar. Beda ya? Jenengan pilih yang mana? Hah? Jenengan pengen jadi orang yang mana? Kalau boleh milih, ya pengen sing orang yang diperjalankan oleh Gusti Allah. Pun paham tuh? Paham ya, Bu? Bu Kadus bebantu, Bu Imam bebantu. Bu Kadus menggunakan sil asrar dari rumah. Niat bebantu karena diniatkan Gusti Allah. Hah? Hah? Nggak kelihatan. Lah itu urusan rohaniah masing-masing. Iya. Nggak usah lihat punya orang dia pakai sil asrar nggak ya? Diri sendiri aja. Cirinya gampang. Bu manten Kadus yang menggunakan sirul asrar ketika berangkat bebantu dirinya tidak sombong. Oh, saya bisa berangkat karena dilempangkan Gusti Allah, sadar. Di tempat hajatan masak, ya, masakannya adalah Bu manten Kadus itu terkenal enak. Pas masak dirinya sadar sing masakkan Allah, sing minterkan Gusti Allah, sing racikkan Gusti Allah, berarti sing patut dipuji Gusti Allah. Bu manten sombong enggak? Bakal sombong enggak? Enggak. Itu namanya laku isra. Beda kalau ibu satu lagi datang bebantu, wis pokoknya Aing mesti minta oleh tuan rumah untuk masak, berarti Aing orang panghebat nak juru masak sekampung. Buktina dari sekian orang yang bisa masak nu dipilih ayo, itu niatnya sudah salah apa enggak? Berarti dia tidak menggunakan sirul asrar. Ayo, beda no pas lempang. Lempangnya beda enggak? Ti lempang nah kan geus kade. Gayana. Geleng. Terus pas masak beda enggak? Waktu enak Mas Widi. Ya? Waktu enak masakanna. Nggak sombong tuh enak. Sombong tuh enak gitu masak. Kalau kayak nanti. Sombong tuh enak itu masak. Berarti kita sakit enak. Ini sing peserta yang lain ya kudu menggunakan sirul asrar, jangan cuma yang masak, Bos. Masuk gue, halo. Nah, terus gimana pasnya pondok? Mual pasnya ya. Mual pasnya ya, Bu ya. Mengalah dan yakin. Mengalah. Ya. Terus akhirnya apa, Bu? Nek masakannya enak, sing masak tadi tidak akan menjadikan dirinya mengatakan segala puji hanya bagi Gusti Allah. Sing pinter Gusti. Tetapi manakala tidak menggunakan sirul asrar, ketika masakan enak dipuji sedikit langsung terbang menjadikan dirinya sombong. Berarti kita harus pengajian yang terjadi kesakit Gusti Allah, Mas. Iya. Ada ibu malas, saya pengajian, ayo tapi terangkat malas seperti Allah. Ya, tidak ada yang salah. Tidak
hidayah ya Mas. Lamun geus nyawa gitu, ya. Tak simpulkan Bu, lamun urang hate geus di situ, satu, siji inget ya. Jalma mun geus ma'rifat Allah sirina, hiji tidak mungkin menyalahkan apapun. Itu sudah jelas. Enggak mungkin menyalahkan apapun. Tidak boleh menyalahkan. Aduh, bukan tes kajeun gitu deh Mas. Bikin sakit hati dia kajeun. Itu sudah tidak mungkin menyalahkan. Los pokoknya. Tes bos. Los. Arab mas saya wasin pas hajatan. Los. Lebih asin sudah terlanjur asin. Kalau kita pasea malah semakin Panas. Paseanya kita tidak menjadikan masakan yang sudah asin menjadi Enak. bener apa bener? Nah. Iya enggak? Masakan terlanjur asin. Lebih baik menyadari itu Allah dan tidak pasea. Apa malah di ngadu goreng terus jadi pasea terus menjadikan masakannya enggak asin? Enggak mungkin, Pak. Ya. Itulah Bu. Itu contoh kalau ketika kita ke masak. Kalau ke masjid, ya podo wae dua orang yang berbeda. Satu yang dia datang ke masjid menggunakan sirul asror, dia harus tolak-tolak. Enggak menghadap belakang, tidak menghadap ke samping. Artinya apa? Hatinya hanya menghadap Gusti Allah. Arek diomong jadi jamak sok soleh, diomong tumben ke masjid bodoh sing disawang Gusti Allah. Arep diomong rajin temen tidak peduli karena dianggap sing ngomong itu Gusti terus ora toleh Bu. Hatinya itu tidak toleh. Ya. Dia jalan ke masjid menyadari sedang dijalankan Allah dan dia tidak merasa bisa berjalan sendiri. Sehingga dia sholat tidak menjadikan dirinya benar. Apa yang disombongin? Wong sholat itu sing nyolatkan ya Gusti Allah. Yang orang yang kedua datang ke masjid dari rumah tidak menggunakan sirul asror. Di dalam hatinya pokoknya aku pengen menunjukkan aku orang yang bisa ke masjid. Niat itu aja sudah niat yang datangnya dari hawa nafsu. Aku kan dulu gak pernah ke masjid. Sekarang ingin kubuktikan kepada semua orang. Tolong, awalnya gitu boleh, tetapi jangan lama-lama. Cepetan sadar. Caranya gimana? Nyatakan bahwa niat dirimu ke masjid semata-mata datangnya dari Gusti Allah. Jenengan datang ke sini tidak akan sombong, tidak akan jelekkan orang yang belum dilemparkan ke masjid Allah. Ya. Betul itu. Kenapa kita harus pecah? Kenapa kita harus perang hanya gara-gara menjelekkan orang yang belum bisa ke masjid? Wong Rasulullah ya. 4 mazhab itu pandangannya beda. Satu ada yang mewajibkan ya. Imam Hanafi ya. Imam Syafi'i yang biasa NU anut atau Muhammadiyah itu sunnah muakkad, tidak wajib tetapi sunnah muakkad itu lebih baik gitu loh, tidak ditinggalkan. Tetapi kalau enggak ditinggalkan pun juga tidak mendapatkan dosa.
Imam ketiga itu wajib yang seperti mensolatkan ulama itu loh, Bu. Ya, kalau sudah ada yang di masjid menggugurkan yang lain, ya, itu yang imam ketiga. Yang keempat sunnah. Loh, artinya apa? Para imam empat ini aja tidak saklek. Sehingga apa? Kita sebagai umat ya ayo sing toleransi. Ya Bu, sing toleransi, sing menyadari, sama-sama menyadari. Sing wis diberi ke masjid ya alhamdulillah, pertahankan. Jangan sombong. Syukur-syukur ditunjukkan akhlaknya yang semakin baik. Yang belum ditempatkan ke masjid ku Allah, ya jangan dianggap jelek. Bisa jadi itu belum diridhoi oleh Gusti. Bisa jadi hatinya juga lebih baik. Makanya sing podo-podo sadar ya Bu, sing belum ke masjid ya ayo kita ndonga koyo aku ya. Belum dikasih istiqomah. Ya, sing biar bisa ya sempurna, istiqomahnya sempurna, hatinya juga sempurna. Pokoknya kalau kita sudah melihat Allahnya, tidak ada salah menyalah, damai Bu, ya. Menjadi damai. Ya, itu Bu sebagai materi kita pada kesempatan satu ini, bagian kedua tentang bab Isra nih, pertemuan kedua. Ini baru awal Isra, belum mengakhirkan Isra, belum Mi'rajnya. Ya, nggak tahu sampai berapa pertemuan. Ya, tolong diamalkan ya Bu. Ya, tolong diamalkan. Ya ini untuk saya juga sama. Ya, saya juga manusia biasa. Jenengan kita semua semoga senantiasa diberikan kemudahan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.